adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yola dalam seri Matematika kelas 11. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal limit fungsi aljabar bagian yang pertama. Di sini kita akan lebih khusus melihat pengertian dan teorema dasar limit. Agar memudahkan adik-adik untuk menangkap konsepnya, mari kita lihat kasus berikut ini. Adik-adik, di sini sudah ada fungsi f(x) sama dengan x kurang 2 dibagi x kurang 2. Nah, adik-adik, mungkin kalau kita lihat fungsi kalau seperti ini, kita bisa langsung anggap x kurang 2 dibagi x kurang 2 itu sama saja dengan 1 kan ya adik-adik? Karena kan pembilang sama dengan penyebut, otomatis kalau dibagi hasilnya kan 1. Sehingga nilai f(x) sama dengan 1. Tetapi adik-adik, kalau kita ambil sebuah nilai x ya, kita masukkan ke dalam sini, ada x yang tidak memenuhi syarat. Misalkan kita ambil x sama dengan 10, jadi 8/8 ya, hasilnya juga 1. Tetapi adik-adik, ada sebuah nilai yang kalau disubstitusi ke dalam fungsi ini, hasilnya bukan 1. Yaitu kalau x-nya kita substitusi dengan 2. Kalau kita masukkan x-nya 2, dia akan menjadi penyebutnya ini 0 ya adik-adik. Nah, segala sesuatu yang dibagi dengan 0 itu nilainya tidak bisa didefinisikan. Dan adik-adik, bentuk 0/0 itu tergolong juga di dalam bentuk tidak tentu. Sehingga kalau x-nya kita substitusi dengan 2, maka nilai dari f2 menghasilkan bentuk yang tidak tentu. Sehingga di sini ada syarat, yaitu x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi, selain 2, nilai fungsinya adalah 1. Nah, sekarang kakak mau gambar ya, mau sketsa grafiknya. Jadi ini adalah sumbu x, misalkan ya, ini adalah sumbu y, yang adalah fx ya. Nah, ini adalah grafik fungsinya, fx sama dengan x kurang 2 bagi x kurang 2, alias fx sama dengan 1 ya. Jadi untuk semua x itu nilai fungsinya kan adalah 1 ya. Tetapi saat di x sama dengan 2 nih, nilainya tidak tentu kan ya. Sehingga di sini kayak ada semacam gap. Artinya saat di x sama dengan 2, nih fungsinya ini nggak bisa mendefinisikan nih nilainya berapa. Alias fungsinya nggak bisa ngebaca nih kondisi saat x-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana sih atau apa yang terjadi dengan fungsi fx ini di saat fungsinya mendekati atau berada cukup dekat dengan x sama dengan 2? Nah, adik-adik, di sini kita sudah mulai masuk dalam ide tentang limit. Ketika x semakin mendekati x sama dengan 2 nih, ya, maka kita melihat bahwa nilai fungsi fx-nya adalah 1. Sama juga ya kalau kita tinjau dari arah kanan nih. Kalau dari arah kanan kita tinjau terus ya, semakin mendekati x sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 1. Ini ya. Selama x tersebut bukan sama dengan 2. Adik-adik, kondisi seperti ini dapat dijelaskan dengan notasi limit, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi ini LIM, ini singkatan untuk limit. Limit ketika x mendekati dan berada cukup dekat dengan 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan ya. Untuk fungsi fx, nilai fx-nya adalah 1. Tetapi saat x-nya sama dengan 2, ya, nilainya bukan 1, melainkan bentuk tidak tentu, yaitu 0/0. Nah, adik-adik, kita lihat kasus yang lain ya. Misalnya ada sebuah fungsi. Nah, di sini fungsi gx-nya merupakan fungsi yang bukan fungsi kontinu ya, melainkan fungsi yang discontinue. Di mana gx sama dengan x kuadrat jika x-nya tidak sama dengan 2. Gx sama dengan 1 jika x-nya sama dengan 2. Ini artinya saat x sama dengan 2, nilai fungsi gx adalah 1. Jadi seperti ini adik-adik ya. Jadi, saat x sama dengan 2, kita nggak pakai rumus yang atas ini. Dan ketika x-nya selain 2, misalkan 3, 1 begitu ya, atau 4 begitu ya,
maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai GX adalah X kuadrat. Nah, di sini kakak akan coba sketsa ya gambarnya. Ini adalah sumbu Y atau GX-nya. Ini adalah sumbu X. Jadi di sini kita akan gambar fungsi GX sama dengan X kuadratnya. Ya, jadi kalau X-nya nilainya 1, berarti kan nilai GX-nya 1 kan ya. Kalau X-nya min 1, nilai GX-nya adalah min 1 kuadrat, berarti 1. Ini ya. Kemudian kalau X-nya min 2, berarti G-nya nilainya 4 kan ya. Saat X-nya 0, nilai GX-nya 0 kan ya. Ini cuma sketsa aja ya adik-adik. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kan kalau fungsi kuadrat bentuknya berbentuk kurva ya, kurva lengkung. Nah, saat X sama dengan 2, tidak berlaku nilainya X kuadrat, melainkan 1 ya adik-adik. Jadi saat di X sama dengan 2, nilainya itu di sini. Jadi di fungsi yang lengkungnya itu kayak ada gap adik-adik. Karena saat di X sama dengan 2 kan nilainya itu bukan di sini ya letaknya, tapi di sini, alias sama dengan 1. Nah, jadi kira-kira kayak gini nih sketsanya adik-adik. Jadi di sini kita akan tinjau ya, ketika fungsinya semakin mendekati ini, X sama dengan 2 nih. Ya, ketika fungsinya semakin mendekati X sama dengan 2, nilai fungsinya kita lihat dia semakin mendekati 4, ya kan? Dari arah kiri maupun kalau kita tinjau dari arah kanan nih, pendekatannya. Semakin dia ke X sama dengan 2, nilai fungsinya, nilai fungsi GX itu sama dengan 4. Sementara saat di X sama dengan 2 itu sendiri, nilainya bukan 4, melainkan adalah 1 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan limit ya, dengan menggunakan notasi sebagai berikut. Ya, untuk menjelaskan kondisi pendekatan ini, yaitu limit ketika X semakin mendekati dan berada cukup dekat dengan 2, nilai dari GX-nya adalah, jadi kita lihat dia akan semakin mendekati 4, sehingga limit X mendekati 2 dari GX itu adalah 4. Jadi berbeda ya adik-adik, kalau dia nggak pakai notasi limit, maka G2 atau nilai fungsi GX saat X-nya sama dengan 2 itu adalah 1. Tetapi, kalau kita mau lihat pendekatannya ya, pendekatan fungsinya dari arah kiri dan kanan, kita menggunakan notasi limit X menuju 2. Atau X mendekati 2 dari fungsi GX, dan nilainya adalah 4. Adik-adik, mari kita uji bersama ya. Kita ambil misalnya nilai yang berada cukup dekat dengan X sama dengan 2, berarti sekitar 1,9 ya. 1,9 dikuadratkan 3,61 nih. 3,61 cukup dekat ya dengan 4. Kita coba lagi lebih dekat, 1,99. Kita kuadratkan ya, karena fungsinya kan X kuadrat. Nah, ini semakin dekat lagi adik-adik ya, 3,9601. Kita coba lagi lebih dekat lagi dengan X sama dengan 2, 1,999 kuadrat. Nah, 3,996001. Wah, ini udah dekat banget ya dengan nilai 4 ya. Nah, itu kan dari arah kiri. Sekarang kita lihat dari kanan ya. Misalkan kita coba 2,1 ya, yang setelah X sama dengan 2. Nih, 2,1 kan setelah X sama dengan 2 dan dekat dengan X sama dengan 2. Kita kuadratkan. Itu ya, hasilnya 4,41. Ada nggak yang lebih dekat lagi nih adik-adik? Dengan X sama dengan 2? Ada ya. Yaitu kalau tadi 2,1, kita coba 2,01. Nah, ini lebih dekat lagi dengan X sama dengan 2 kan ya. Kita kuadratkan. Tuh adik-adik, nilainya semakin mendekati 4 ya. 4,04. Lebih dekat lagi dengan X sama dengan 2, kita coba 2,00001. Nilai ini bukanlah X sama dengan 2, tetapi nilai ini cukup dekat dengan X sama dengan 2. Kita lihat kalau dikuadratkan, hasilnya semakin mendekati nilai 4, meskipun bukan betul-betul 4 ya adik-adik. Nah, jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa saat X-nya semakin dekat ya, dan berada cukup dekat dengan X sama dengan 2, nilainya adalah 4 ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti itu ya
ide dasar tentang limit fungsi. Dan sekarang kita akan lihat pengertiannya dari limit. Tapi sebelumnya, saya mau ajak adik-adik untuk mengenal siapa sih nih yang sudah memperkenalkan limit kepada dunia ya. Dia adalah Bapak Carl Theodor Weierstrass. Nah, jadi Bapak Carl ini, dia adalah seorang matematikawan asal Jerman yang pertama kali dapat mempresentasikan konsep limit ini sebagai dasar dari keseluruhan ilmu kalkulus di dalam presentasinya. Sebenarnya adik-adik, ide tentang limit itu sendiri sudah lama banget ya. Matematikawan-matematikawan yang sudah menemukannya. Cuman si bapak ini nih yang mempresentasikannya pertama kali kepada dunia. Nah adik-adik, limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Nah itulah limit adik-adik ya. Dan dalam matematika, limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Nah, adik-adik pertanyaannya kenapa sih harus didekati? Tahu nggak bahwa ada beberapa fungsi yang tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Misalnya saja tadi yang di kasus pertama ya, ada saat di mana fungsi tersebut tidak terdefinisi, makanya kita perlu menggunakan limit. Nah, adik-adik, suatu fungsi yang tidak terdefinisi pada titik tertentu masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu tersebut semakin didekati, yaitu dengan limit. Oke, sekarang dalam bahasa matematika, limit dituliskan dengan notasi yang tadi ya, yaitu LIM atau singkatan dari limit ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil gitu ya, X, lalu tanda panah A, artinya ini saat X mendekati sebuah nilai A, untuk fungsi fx ya, dan L ini adalah nilai dari limitnya. Notasi ini berarti apabila X mendekati A, ini ya, namun X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L nilainya. Pendekatan X menuju A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu X mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Nah, sekarang adik-adik, apakah semua fungsi pasti memiliki limit ya? Di sini, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai nilai yang sama besar. Jadi teoremanya seperti ini nih adik-adik. Limit X mendekati C dari suatu fungsi fx sama dengan L nilainya jika dan hanya jika. Jadi syaratnya harus memenuhi ini ya, dua-duanya nih. Yaitu limit X mendekati C pangkat min, ini maksudnya dari arah kiri ya, X sama dengan C, dari fx sama dengan L, dan limit X mendekati C pangkat positif, ini maksudnya dari arah kanan ya, pendekatan dari arah kanan. Untuk fungsi fx nilainya juga L. Jadi kalau dari kiri dan kanan menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama L, maka disimpulkan nilai limit X mendekati C dari fungsi fx itu adalah L. Terus gimana dong kalau nggak sama adik-adik? Apabila limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada adik-adik. Contoh ya, di sini kakak punya fungsi fx, suatu fungsi fx yang discontinue lagi ya, di mana fx itu sama dengan 0 jika x kurang dari 5. Fx sama dengan 1 jika x lebih dari sama dengan 5. Tentukan limit berikut jika ada. Nah, sekarang kita lihat yang A, limit x mendekati 3 dari fungsi fx. Maka kita harus cari ini kedua-duanya ya. Jadi limit x menuju 3 pangkat min gini ya, artinya dari sebelah kiri, atau artinya sebelum x sama dengan 3 dari fungsi fx. Kita lihat di sini nilainya adik-adik. Ini kan kalau dia x sebelum 3 berarti dia masuk di sini ya, yaitu x kurang dari 5 dan nilainya adalah 0 fungsinya. Berarti di sini nilainya 0 adik-adik. Kemudian limit x menuju 3 pangkat positif, ini artinya setelah 3 ya, tapi berada cukup dekat dengan x sama dengan 3. Nah, nilai fungsinya adalah 0 juga adik-adik ya, karena dia masuk di sini nih, di rentangan x kurang dari 5 kan ya.
Misalkan saja 3,1 ya, 3,01 itu yang berada di sebelah kanan. Dia kan masuk di sini ya adik-adik rentangannya. Kalau yang tadi yang berada di sebelum X sama dengan 3 itu kan misalnya saja 2,9 ya. 2,99 itu juga masuk di sini ya. Jadi karena nilainya sama-sama 0 ini, maka dapat disimpulkan nilai limit X mendekati 3 dari fungsi fx itu adalah 0. Ini ya. Sekarang yang B, limit X mendekati 5 dari fx. Ini ya. Kita cari lagi. Nah, kita lihat pendekatan dari sebelah kiri ya. Berarti misalkan X-nya 4,9 atau 4,99 ya. Atau 4,999 yang berada cukup dekat dengan X sama dengan 5. Berarti dia akan masuk di rentangan ini ya adik-adik, X kurang dari 5. Kenapa masuk di sini adik-adik? Nggak masuk di sini, karena rentangan ini artinya X-nya mulai dari 5 ke atas. Jadi 5 dan 5, dan seterusnya ya, itu masuk di sini. Sebelum 5 masuknya di sini nih adik-adik rentangannya. Maka nilai untuk limit kirinya adalah 0 ya adik-adik. Nah, sekarang kita tinjau limit kanannya, yaitu saat X-nya sama dengan 5, ya. 5,1 atau 5,01 ya. Itu jelas masuk di rentangan ini ya, X lebih dari sama dengan 5. Maka nilainya adalah 1. Adik-adik, limit kirinya 0 dan limit kanannya 1. Karena berbeda berdasarkan teorema yang di atas ini ya, maka kita bisa simpulkan nilai limitnya adalah tidak ada adik-adik. Seperti itu ya, jadi kita harus cari nilai limit kiri dan nilai limit kanannya. Satu lagi nih adik-adik, limit X mendekati 10 dari fungsi fx. Nah, untuk limit kirinya, misalkan berapa nih adik-adik? X sama dengan yang mendekati 10 ya, berarti 9,9 atau 9,99 ya. Jadi harus cukup dekat dengan X-nya. Di sini, dia masuk dalam rentangan ini ya, berarti nilainya 1. Dan untuk limit kanannya, nilainya juga adalah 1 ya adik-adik. Sehingga karena sama-sama 1 limit kiri dan limit kanan, maka disimpulkan nilai limit dari fungsi fx saat x-nya mendekati 10 itu adalah 1. Oke, seperti itu adik-adik ya. Dan sekarang kita masuk di teorema dasar limit. Ada beberapa ya teorema dasar dari suatu limit. Untuk n bilangan bulat positif, c konstanta, fx dan gx fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A berlaku. Ini teorema dasar yang pertama nih adik-adik. Limit X menuju A dari sebuah konstanta ya, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi nggak ngaruh nih ya limitnya, karena dia berupa konstanta. Misalkan contohnya limit X mendekati 4 dari konstanta ini 10, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri alias nilainya adalah 10 adik-adik. Itulah teorema dasar yang pertama. Kemudian teorema dasar yang kedua, limit X mendekati A dari X, ini ya, variabelnya ya, maka nilainya adalah sama dengan nilai yang didekati oleh X itu, yaitu A. Contoh, limit X mendekati 3 dari X nih, nilainya udah pasti adalah 3. Begitu ya adik-adik. Kemudian teorema dasar berikutnya, limit X mendekati A dari suatu fungsi tetapi ada perkalian dengan sebuah konstanta. Ya, jadi di sini C dikali fungsi fx nih. Maka nilainya sama saja dengan C dikali dengan limit X mendekati A dari fungsi fx. Jadi konstantanya bisa dikeluarkan adik-adik. Contohnya, diketahui limit X mendekati P dari fungsi fx sama dengan 9. Tentukan limit X mendekati P dari 5 kali fx. Kakak kerjakan di sini ya adik-adik. Jadi 5 ini sebagai konstantanya ya adik-adik berdasarkan teorema dasar yang nomor 3 ini. Jadi konstanta ini kita bisa keluarkan adik-adik sehingga jadi 5 dikali limit
X mendekati P dari fungsi fx. Di mana limit X mendekati P dari fungsi fx sudah diketahui di soal, yaitu sama dengan 9. Sehingga kita bisa substitusi, kita bisa ganti ke sini ya. Jadi 5 dikali 9, ini kita ganti 9. Hasilnya adalah 45. Jadi ini nilainya adalah 45 adik-adik. Oke, sekarang kita lihat teorema dasar berikutnya ya. Limit X mendekati A dari fungsi fx ditambah gx. Jadi ada dua fungsi dijumlahkan. Nah, nilainya sama saja dengan limit X menuju A dari fungsi fx ditambah limit X menuju A dari fungsi gx. Jadi bisa dipisah nih adik-adik. Dan hal ini juga berlaku untuk pengurangan adik-adik. Kedua fungsi bisa dipisah ya adik-adik dan dikerjakan dalam masing-masing limit. Contoh nih adik-adik, diketahui limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan 4 dan limit X mendekati C dari fungsi gx sama dengan 5. Tentukan nilai dari limit X mendekati C untuk fungsi 2fx dikurang gx. Nah, adik-adik di sini ada operasi pengurangan kan ya? Berdasarkan teorema yang nomor 5, kita bisa pisah nih adik-adik. Jadi limit X mendekati C untuk 2fx ya, kita pisah. Dikurang limit X mendekati C dari fungsi gx. Ya, menggunakan ini ya adik-adik. Sementara untuk bentuk yang depan, ini kita bisa menggunakan teorema yang sebelumnya. Jadi 2 ini kan konstanta ya adik-adik, sehingga 2 ini dapat kita keluarkan. Jadi 2 dikali limit X mendekati C dari fungsi fx dikurang, nah limit X mendekati C dari fungsi gx itu ada di soal ya adik-adik, nilainya sama dengan 5. Ini kita ganti dengan 5. Kemudian limit X mendekati C dari fungsi fx itu juga diketahui di soal ya, nilainya sama dengan 4. Jadi kita bisa ganti ini dengan 4. 2 dikali 4 dikurang 5. Tentunya adik-adik perkalian dengan pengurangan, kita harus kerjakan perkalian terlebih dahulu ya. Sehingga 2 kali 4 nilainya adalah 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Inilah jawabannya adik-adik. Kita simak teorema berikutnya. Limit X mendekati A dari fungsi fx dikali gx itu sama saja dengan limit X mendekati A fx dikali limit X mendekati A dari gx. Jadi konsepnya sama dengan yang penjumlahan dan pengurangan tadi. Fungsinya dapat dipisah ya dan dikerjakan pada masing-masing limit, baru dikalikan. Berlaku juga untuk pembagian ya adik-adik. Jadi limit X mendekati A fx per gx atau fx bagi gx sama saja dengan limit X mendekati A fx dibagi limit X mendekati A gx. Dengan limit X mendekati A dari gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 di bawah jadi tidak terdefinisi ya adik-adik. Kita lihat contohnya. Diketahui limit X mendekati 10 dari fungsi fx sama dengan 8. Dan limit X mendekati 10 dari gx sama dengan 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 10 dari fungsi 2 ditambah fx kali gx. Nah adik-adik, pertama-tama kita bisa pisah dulu ya berdasarkan operasi penjumlahan. Jadi limitnya bisa kita pisah. Jadi limit X mendekati 10 dari 2 ditambah limit X mendekati 10 fx dikali gx. Berdasarkan teorema yang paling pertama tadi, ya, limit X mendekati 10 dari sebuah konstanta, nilainya adalah konstanta itu sendiri. Jadi nilainya ini adalah 2. Kemudian ditambah, nah kita gunakan konsep yang atas ini ya. Jadi kita pisah limitnya. Jadi limit X mendekati 10 fx dikali limit X mendekati 10 gx. Kemudian kita substitusi ya. Limit X mendekati 10 dari fungsi fx nilainya adalah 8. Jadi di sini kita isi 8 dikali limit X mendekati 10 dari gx itu sama dengan 2. Jadi kita isi di sini 2. Tentunya penjumlahan dengan perkalian kita harus kerjakan perkalian terlebih dahulu ya adik-adik.
Sehingga ini menjadi 2 ditambah 8 kali 2. 16 nih adik-adik. Dan hasil akhirnya adalah 18. Nah adik-adik kita simak teorema dasar berikutnya. Teorema ke-8, limit x mendekati a dari fungsi fx pangkat n. Nah ini sama saja kalau ditulis seperti ini adik-adik ya. Limit x mendekati a dari fungsi f pangkat n dalam kurung x. Ini sama saja dengan ini maksudnya ya adik-adik. Nah di sini berdasarkan teorema nilainya sama saja dengan limit x mendekati a dari fungsi fx kemudian dipangkatkan di terakhir gitu. Jadi kita mengerjakan limitnya dulu. Berlaku pula untuk akar ya. Jadi kalau limit x mendekati a dari akar pangkat n sebuah fungsi fx itu sama saja dengan akar pangkat n dari limit x mendekati a dari fungsi fx. Dengan limit x mendekati a fx-nya harus lebih dari 0 ketika n-nya genap. Oke, kita lihat contohnya nih adik-adik. Diketahui limit x mendekati 2 dari fungsi fx itu adalah 5. Tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari akar. Ini kalau ada akar kayak gini berarti ini kuadrat ya adik-adik ya, udah pasti. Akar f kuadrat x dikurang 16. Kita tuliskan dulu lagi ya di bawah adik-adik. Ini akarnya kita bisa taruh di luar nih adik-adik berdasarkan teorema ke-9 ya. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini kan operasinya operasi pengurangan ya. Maka kita bisa menggunakan teorema dasar sebelumnya yang ada pengurangannya. Itu limitnya bisa dipisah ya, menjadi 2. Jadi akar limit x mendekati 2 dari fungsi f kuadrat x dikurang limit x mendekati 2 dari 16. Nah, sekarang limit x mendekati 2 dari f kuadrat x ini ya, kita bisa menggunakan teorema dasar ke-8, jadi pangkatnya bisa dikeluarkan gitu ya, di luar limitnya. Jadi, limit x mendekati 2 dari fungsi fx, kuadratnya ini kita keluarin adik-adik di luar limit gitu ya. Selanjutnya dikurang limit x mendekati 2 dari 16. Nah, adik-adik berhubung ini konstanta, tadi di teorema dasar pertama nilainya adalah konstanta itu sendiri ya, jadi kita bisa tuliskan langsung 16. Nah, sekarang limit x mendekati 2 fx kita bisa ganti nih adik-adik karena diketahui di soal ya bahwa nilai dari limit x mendekati 2 fx itu adalah 5. Jadi ini kita ganti menjadi 5 kuadrat. 5 kuadrat ya. Nah, 5 kuadrat nilainya adalah 25 ya. 25 kurang 16. Hasilnya adalah akar 9 dan akar 9 itu adalah 3. Nah, inilah hasil akhirnya adik-adik. Sampai di sini penjelasan tentang pengertian dan teorema dasar limit. Bagi kalian yang masih memerlukan contoh-contoh soal yang lebih bervariasi, kalian jangan lewatkan ya video pembahasan tentang pengertian dan teorema dasar limit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.